Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar IPA Biologi, struktur jaringan penyusun organ tumbuhan. Oke, sekarang coba lihat gambar yang ada di layar. Ini adalah gambar satu batang pohon tomat utuh. Oke, di sini kita akan menentukan organ-organnya atau bagian-bagiannya. Coba adik-adik lihat. Apa aja organ yang terdapat pada tumbuhan? Yang pertama ini. Ini adalah akar. Oke. Next, yang berikutnya ada yang ini apa? Batang. Ya, ini adalah batangnya. Yang berikutnya ada daun. Selanjutnya, organ yang berikutnya ini. Ini yang merah ini adalah bunganya. Bunga dari tanaman tomat. Berikutnya, yang ini apa? Ini adalah buah tomatnya. Buah. Oke, di dalam buah ini nanti juga terdapat biji. Jadi ini organ-organ yang terdapat pada tumbuhan. Ternyata dari keenam organ ini kita bisa membedakannya menjadi dua kelompok. Apa itu? Untuk yang daun, batang, dan akar yang berwarna hijau ini kita sebut sebagai organ vegetatif. Oke, ini kita sebut sebagai organ vegetatif. Oke. Organ vegetatifnya. Sedangkan yang merah, yang tiga yang merah itu, bunga, buah, dan biji, ini adalah organ generatif. Yang tiga ini kita sebut sebagai organ generatif. Oke, berdasarkan apa bagian-bagian atau organ-organ tumbuhan ini dibedakan? Itu berdasarkan fungsinya. Kalau yang organ vegetatif ini fungsinya buat apa? Buat pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan kalau organ generatif ini berperan dalam proses reproduksi. Oke, bisa difahami sampai di situ? Lanjut. Jadi, apa beda antara pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksi? Ini udah pernah kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Ini yang pertumbuhan pertama. Kalau pertumbuhan ini adalah proses, kalau pertumbuhan dan perkembangan ini berkaitan dengan proses dia bertambah tinggi dan bertambah dewasa atau bertambah matang. Berarti ini pertambahan tinggi, pertambahan besar, dan juga pertambahan dewasanya, kedewasaannya. Dari segi apa kita lihat kedewasaan dari tumbuhan ini? Itu dari kemampuan dia menghasilkan bunga dan juga menghasilkan buah nantinya. Oke? Sementara kalau untuk reproduksi, ini berkaitan sama kemampuan dia menghasilkan anak atau individu baru. Oke, bisa difahami sampai di sana? Oke, jadi semua organ tumbuhan ini, yang 6 ini, dia tersusun atas jaringan. Jadi bagian yang menyusun organ disebut dengan jaringan. Oke, sekarang kakak akan bahasin jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Kita bahas jaringan pada
tumbuhan. Oke. Secara garis besar, jaringan pada tumbuhan ini bisa kita bedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada namanya jaringan muda atau nama lainnya adalah jaringan meristem. Sedangkan yang kedua namanya adalah jaringan dewa. Ya, lawan dari muda apa? Dewasa atau tua. Nama lainnya adalah jaringan permanen. Berdasarkan apa mereka dibedakan? Jadi, jaringan ini dibedakan berdasarkan kemampuan membelahnya. Kalau jaringan muda atau jaringan meristem ini, dia masih aktif membelah. Karena dia masih aktif membelah, makanya dia berperan dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi dia berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Next, yang berikutnya adalah jaringan dewasa. Kalau jaringan dewasa ini sudah tidak aktif lagi membelah. Oke. Jadi dia masih membelah, cuma tidak aktif. Oke, bukan berarti dia tidak membelah ya, dia tetap membelah tapi tidak aktif. Berarti membelahnya hanya sekali-sekali. Oke, jaringan dewasa atau jaringan permanen ini pada tumbuhan bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada namanya jaringan pelindung. Namanya aja jaringan pelindung, berarti fungsinya buat apa? Iya, buat melindungi. Apa contoh jaringannya? Contoh jaringannya adalah jaringan epidermis. Itu yang pelindung. Next, yang kedua, ada jaringan namanya jaringan dasar. Kenapa namanya jaringan dasar, Kak? Karena dia terdapat hampir pada seluruh bagian tumbuhan. Jadi, hampir di semua organ-organ tumbuhan itu terdapat jaringan dasar. Apa contohnya? Contohnya adalah jaringan parenkim. Yang terakhir, yang ketiga, itu adalah jaringan penyokong. Nama lain jaringan penyokong ini adalah jaringan penguat. Namanya aja penyokong atau penguat, berarti fungsinya buat apa? Ya, fungsinya adalah untuk memperkokoh atau memperkuat tubuh tanaman. Nah, jaringan penyokong. Oke, jaringan penyokong pada tumbuhan ini ada 2 macam lagi. Yang pertama ada kolenkim, yang kedua ada sklerenkim. Apa bedanya, Kak? Kalau jaringan kolenkim ini dia terdapatnya pada bagian tumbuhan yang masih muda. Sedangkan kalau jaringan sklerenkim itu terdapatnya pada bagian tumbuhan yang sudah dewasa atau sudah tua. Oke, adik-adik, bisa dipahami sampai di sana? Oke, kita lanjut nih. Yang terakhir. Jaringan dewasa yang terakhir itu adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berarti fungsinya buat apa? Buat mengangkut. Apa yang diangkutnya, Kak? Iya, kita lihat. Ya, ada 2. Yang pertama ada xilem, yang kedua ada floem. Kalau xilem, yang dia angkut itu adalah air dan zat hara. Air dan zat hara. Sementara kalau floem yang diangkut adalah hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis. Inilah beberapa jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Bisa difahami adik-adik? Oke, kita masuk yang berikutnya ya.
Setelah kita tahu apa aja organ yang terdapat pada tumbuhan, udah tahu juga macam-macam jaringannya, sekarang kita lihat jaringan yang menyusun masing-masing organnya. Oke? Yang pertama yang akan kita bahas adalah organ akar. Sebelumnya adik-adik juga udah pernah belajar kalau tanaman itu secara garis besar bisa kita bedakan menjadi dua, itu berdasarkan keping bijinya. Ada yang keping bijinya satu atau kita kenal dengan tanaman monokotil atau tumbuhan monokotil, dan ada juga yang keping bijinya dua. Itu yang kita kenal dengan tumbuhan dikotil. Jadi, selain keping bijinya yang berbeda, mereka juga memiliki susunan jaringan yang berbeda. Kita lihat satu-satu ya. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama itu adalah struktur jaringan penyusun akar monokotil. Ini kita lihat di bagian yang paling luar ini namanya jaringan epidermis. Oke. Terus yang di bawah epidermis ini ada namanya korteks. Korteks ini biasanya tersusun paling banyak oleh jaringan parenkim atau jaringan dasar. Selanjutnya, yang berwarna kuning yang melingkar bulat ini namanya adalah endodermis. Endodermis. Terus ini yang bulat-bulat berwarna putih yang besar ini adalah xilem. Dan yang terletak di antara xilem dengan xilem ini adalah floem. Oke, itu struktur akar monokotil. Kita lihat yang dikotil. Kalau dikotil ini yang berwarna pink melingkar ini, bagian terluar ini namanya apa? Ya, sama seperti monokotil tadi. Yang paling luar ini adalah epidermis. Di bawah epidermis ada namanya korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim. Selanjutnya, oh ya kakak lupa ini. Yang ada di dekat epidermis ini apa namanya kak? Ini namanya rambut akar. Rambut akar ini merupakan bentuk modifikasi dari jaringan epidermis. Jadi epidermis ini bisa bermodifikasi menjadi rambut akar. Itu yang terdapat pada akar. Apakah cuma pada akar dikotil kak yang punya rambut akar? Enggak, sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya di monokotil pun itu ada rambut akarnya. Cuma di gambar yang kakak tampilkan dia tidak melihatkan struktur rambut akarnya. Oke? Jadi rambut akar itu merupakan modifikasi dari epidermis. Lanjut. Setelah yang ada di bawah epidermis ada korteks, kita lanjut yang pink melingkari ini lagi. Ini namanya adalah endodermis. Oke? Terus ini yang berwarna pink di tengah yang berbentuk seperti bintang, ini namanya xilem. Terus yang berada di antara xilem ini namanya floem. Oke, jadi nampak perbedaan struktur akar monokotil sama akar dikotil. Oke? Paham? Bisa difahami untuk yang struktur akar? Next, kita masuk yang kedua. Itu struktur jaringan penyusun batang lagi. Oke, yang kedua kita bahas batang. Sama halnya dengan akar, batang monokotil dan batang dikotil juga memiliki susunan jaringan yang berbeda. Ya, kita koreksi, kita cek satu-satu, oke? Yang pertama, batang monokotil. Bagian terluar dari batang ini namanya epidermis. Terus, jaringan yang di bawah epidermis ini namanya korteks.
Sementara yang bulat-bulat ini apa, Kak? Ini adalah jaringan pengangkutnya. Oke, jaringan pengangkut ada apa aja? Ya, ada silem, ada floem. Tapi pada batang monokotil itu silem sama floemnya agak sulit kita bedakan. Makanya dibuat aja yang bulat itu adalah jaringan pengangkut. Di sana udah ada silem dan ada floem. Oke, kita lanjut. Selanjutnya struktur batang dikotil. Sama kayak yang monokotil tadi, kalau bagian terluarnya namanya apa? Epidermis. Oke. Terus yang terletak di bawah epidermis namanya korteks. Terus ini apa, Kak? Yang ini adalah jaringan pengangkutnya. Oke, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada dikotil udah bisa kita bedain. Kalau yang bagian luar, yang biru gelap ini namanya floem. Sedangkan bagian yang berwarna biru lunak sebelah dalam ini adalah silem. Dan yang terletak di antara silem sama floem ini kita sebut sebagai kambium. Oke? Jadi, adik-adik, pada tanaman dikotil ini antara silem sama floemnya dibatasi oleh kambium. Kambium itulah yang nanti menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang dikotil. Apa itu pertumbuhan sekunder maksudnya, Kak? Jadi batang tanaman dikotil itu bisa terus bertambah besar. Sementara kalau batang monokotil itu terbatas pertumbuhannya. Karena dia nggak punya kambium. Oke? Bisa dipahami? Struktur batang monokotil dan dikotil. Kita bahas yang ketiga, struktur daun. Yang ketiga, daun. Jadi untuk daun monokotil dan daun dikotilnya, adik-adik hanya perlu tahu sekarang yang membedakannya adalah pertulangannya. Untuk struktur anatominya atau dilihat dari dalamnya itu hampir sama aja. Oke? Untuk struktur daun di sini udah ada nomor-nomornya. Oke, yang nomor 1 ini adalah kutikula. Buat apa kutikula, Kak? Nanti akan Kakak jelaskan di slide berikutnya. Kutikula itu apa? Kutikula itu adalah lapisan, nama lainnya lapisan lilin yang melindungi permukaan epidermis pada daun. Fungsinya buat apa? Salah satunya adalah untuk menghambat terjadinya penguapan air. Jadi dapat menghambat lajunya penguapan air. Oke? Kalau yang nomor 2 ini adalah epidermis. Pada daun dia punya 2 epidermis. Yang nomor 2 ini adalah epidermis bagian atasnya. Berikutnya yang nomor 3. Yang nomor 3 yang berbentuk seperti tiang ini adalah jaringan palisade. Atau boleh juga adik-adik sebut sebagai jaringan tiang. Kenapa namanya jaringan tiang, Kak? Ya, karena strukturnya berbentuk seperti tiang. Lanjut yang nomor 4. Kalau yang nomor 4 ini namanya adalah jaringan spons. Adik-adik juga bisa nyebutnya sebagai jaringan bunga karang. Nah, kalau jaringan bunga karang ini berarti bentuknya seperti bunga karang. Oke? Tapi kebanyakan orang mengelompokkan palisade sama spons ini sebagai jaringan mesofil. Jadi nama lainnya adalah jaringan mesofil. Kalau ditanya nih, apa aja yang jaringan mesofil? Itu ada jaringan palisade sama jaringan spons. Yang nomor 5, ini adalah epidermis bawah. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Nomor 6 ini dia nunjuk nih, yang kayak batang kayu ini nih. Ini adalah jaringan pengangkut. Yang nomor ini 6 adalah jaringan pengangkut.
Jaringan pengangkut ini ada silem, ada floem. Yang mana silemnya, Kak? Yang mana floemnya? Lanjut ke nomor berikutnya. Yang nomor 7, yang bagian bawah ini adalah silem. Floem. Dan yang nomor 8, yang bagian atasnya baru silem. Kalau yang nomor 9 apa, Kak? Yang nomor 9 ini adalah stomata. Oke, itu struktur anatomi dari daun. Bisa difahami? Oke, sekarang kakak buatin nih kesimpulannya. Mari kita bahas kesimpulannya. Oke, kesimpulan. Jadi, dari semua penjelasan kakak tadi, bisa kita simpulkan jaringan yang menyusun organ yang pertama kita lihat dari akar. Jadi, jaringan penyusun organ akar diantaranya ada yang pertama epidermis. Epidermis fungsinya buat apa? Melindungi. Terus di akar juga ada korteks. Tadi kakak udah bahas nih, kalau korteks ini paling banyak menyusunnya itu adalah jaringan parenkim. Fungsinya buat apa? Salah satu fungsi jaringan parenkim ini adalah cadangan makanan. Berikutnya yang endodermis. Endodermis ini berfungsi untuk mengatur jalannya air dan garam mineral. Terus nanti ada silem sama floem yang merupakan jaringan pengangkut. Fungsinya buat apa? Iya, tadi udah kakak jelasin juga di awal. Kalau silem fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral, sementara floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Biar gampang nih ingatnya, ingat aja silem nyelam. Kalau nyelam berarti dia masuk ke tanah. Kalau di tanah apa yang diambil? Air dan garam mineral. Kalau floem, ingat F itu huruf awal dari fotosintesis. Berarti kalau floem dia mengangkut hasil fotosintesis. Itu untuk gampang mengingatnya aja ya. Itu jaringan yang terdapat pada akar. Oke, next, batang nih. Kalau batang, tadi kita lihat ada juga jaringan epidermis. Fungsinya sama seperti epidermis yang terdapat pada akar untuk melindungi. Apa yang dia lindungi? Melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Terus ada korteks atau yang banyak tersusun atas parenkim juga berfungsi untuk cadangan makanan. Terus silem sama floem, fungsinya sama sebagai jaringan pengangkut, mengangkut air, garam mineral, dan juga hasil fotosintesis. Berikutnya yang beda apa? Kambium. Kambium ini perlu adik-adik ingat, cuma terdapat pada batang dikotil. Jadi monokotil nggak punya kambium. Fungsinya buat apa? Untuk pertumbuhan sekunder. Seperti yang kakak bilang tadi, kalau batang dikotil dia bisa terus bertambah besar, dan besar. Sementara kalau monokotil pertambahan besarnya terbatas. Next, daun. Kalau daun, yang pertama tadi bagiannya kita lihat ada kutikula tuh. Kutikula nama lainnya adalah apa kata kakak? Lapisan lilin. Lapisan lilin, fungsinya buat apa? Mengurangi penguapan air pada daun. Karena kita tahu salah satu fungsi daun itu untuk transpirasi atau penguapan air. Terus yang kedua ada epidermis. Epidermis pada daun sama seperti fungsinya seperti epidermis yang ada pada akar dan batang. Next ada palisade sama spons yang fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Ini yang kita sebut sebagai jaringan mesofil. Berikutnya ada silem sama floem yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral serta hasil fotosintesis. Bagian berikutnya yang ada pada daun ada stomata. Stomata ini berfungsi untuk tempat pertukaran udara atau kita kenal juga dengan istilah respirasi. Oke? Bisa difahami sampai di sana? Oke, mari kita masuk ke contoh soalnya untuk lebih membuat adik-adik paham akan materi ini. Contoh soal yang pertama, coba adik-adik lihat. Pasangan yang tepat antara nama jaringan
beserta fungsinya. Berarti ada nama jaringan dan juga fungsinya yang dia minta. Pada tabel di bawah ini adalah, oke, mari kita buat pembahasannya. Kita lihat option yang A. Pembahasan. Oke, yang A dia bilang jaringan pertama adalah jaringan meristem. Tadi kakak udah bilang nih, jaringan meristem ini adalah jaringan muda. Nama lainnya adalah jaringan muda. Sifatnya apa? Aktif membelah. Karena dia aktif membelah, maka fungsinya untuk apa? Iya, dia berfungsi untuk pertumbuhan. Oke, kita masuk yang B nih. Ini yang A, ini yang B. Yang B katanya jaringan epidermis. Epidermis ini katanya berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Benar? Iya, benar. Epidermis itu untuk melindungi. Melindungi, nggak pakai N. Oke, melindungi. Oke, kita lanjut. Yang C nih. Katanya kalau yang C itu adalah silem. Dia bilang kalau fungsi silem itu untuk mengangkut hasil fotosintesis. Benar atau salah? Iya, ingat lagi kalau silem, biar mudah ngingatnya nyelem. Kalau nyelem berarti dia mengambil air dan zat hara. Berarti kebalik ya fungsinya. Harusnya yang silem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara. Dan yang D, floem, fungsinya buat mengangkut hasil fotosintesis. Ingat, floem F, hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis. Oke? Bisa difahami? Makanya jawabannya adalah B, epidermis. Yang ini nih, kita lihat nih, fungsi yang A dia bilang meristem untuk memperkokoh tumbuhan. Harusnya yang memperkokoh ini fungsi dari apa? Jaringan penyokong. Kalau memperkokoh itu adalah fungsi dari jaringan penyokong. Jaringan penyokong ada berapa? Ada dua. Yang pertama ada kolenkim. Yang kedua ada sklerenkim. Oke? Bisa difahami? Kita masuk contoh soal nomor 2. Oke, perhatikan gambar di samping. Iya, ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar jaringan penyusun daun. Oke, ciri dan fungsi jaringan yang ditunjukkan oleh nomor 3 adalah, oke, jadi adik-adik harus tahu apa aja bagian masing-masing dari jaringan daun ini, apa namanya dan juga apa fungsinya. Dia nanya yang nomor 3 nih. Yang nomor 3 ini apa? Yang berbentuk tiang tadi namanya apa? Palisade. Palisade itu nama lainnya apa? Jaringan tiang. Oke, coba kita lihat. Ciri dan fungsi jaringan yang ditunjukkan oleh nomor 3. Coba lihat yang A. Dia bilang kalau yang A ini tersusun atas selapis sel yang rapat dan berfungsi untuk melindungi. Kalau yang berfungsi untuk melindungi harusnya apa? Iya, harusnya epidermis. Terus yang B nih, tersusun atas sel yang berbentuk tiang. Benar? Iya, dia berbentuk seperti tiang. Berfungsi untuk fotosintesis. Benar? Iya. Jadi, palisade ini juga berfungsi untuk proses fotosintesis. Makanya jawabannya B. Coba lihat yang C. Dia bilang sel-sel penyusunnya berbentuk seperti bunga karang. Kalau yang berbentuk seperti bunga karang itu fungsi apa? Bentuk apa? Jaringan spons. Jaringan spons ada di nomor berapa? Nomor 4. Terus dia bilang jaringan spons, dia bilang kalau yang berbentuk bunga karang itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Salah, kalau yang mengangkut itu fungsi apa? Iya, floem. Kalau mengangkut hasil fotosintesis, fungsi dari floem. Kalau spons fungsinya buat apa? Berarti tempat apa? Tempat
Sintesis. Oke, lanjut nih. Yang D, merupakan celah. Kalau celah dan berfungsi untuk respirasi, ini adalah fungsi dari stomata. Stomata ada di nomor berapa tadi? Nomor 9. Oke, bisa difahami? Jadi jawabannya yang benar adalah B. Oke, kita masuk contoh soal yang ketiga. Ratna melakukan percobaan mengenai transportasi pada tumbuhan. Percobaan tersebut menggunakan tanaman pacar air yang direndam dalam botol yang berisi cairan eusin. Cairan eusin ini adalah cairan berwarna ya. Terus, adapun rangkaian percobaan yang dibuat Ratna seperti gambar berikut. Coba Adik-adik lihat, ini yang A, ini yang B. Pada percobaan tersebut, setelah beberapa saat, larutan eusin naik nih pada batang tanaman. Kenaikan eusin yang paling cepat terjadi pada rangkaian A. Jadi yang paling tinggi eusinnya ada di percobaan atau rangkaian A. Sedangkan yang lebih rendah itu yang B. Berarti A lebih tinggi eusinnya, cairan berwarnanya lebih tinggi naiknya dibandingkan yang B. Oke? Terus dia nanya, hal ini terjadi karena, jadi kenapa? Kok beda gitu sih? Gitu. Karena dia lihat ada perbedaan, maka langkah pertama yang harus kita tentukan adalah cari dulu apa yang membedakannya. Apa yang membedakan antara kedua percobaan tersebut? Coba Adik-adik lihat. Akarnya sama nggak? Ini sama. Batangnya besarnya sama nggak? Sama. Daunnya gimana? Daunnya yang berbeda. Oke, jadi tanaman A, dia ada daun. Tanaman B, atau rangkaian B, itu nggak ada daun. Tidak ada. Ada nggak perbedaan lain? Nggak ada. Jadi yang membedakan mereka hanya daunnya. Oke, berarti ada nggak kaitannya sama, kalau yang A nih, kita lihat optionnya. Yang A dia bilang memiliki daya tekan akar. Ada nggak kaitannya? Nggak ada, karena akarnya sama. Jadi harusnya yang membedakannya cuma ada daun. Yang B juga dia membahas tekanan akar. Tidak ada kaitannya. Jadi tinggal C sama D nih. Kalau yang C dia bilang rangkaian A daya isap daunnya lebih besar daripada rangkaian B. Sedangkan yang B daya isap, kalau yang D dia bilang rangkaian B memiliki daya isap daun yang lebih besar daripada A. Oke. Kalau logikanya aja nih, kalau daya hisapnya lebih besar berarti kira-kira lebih tinggi nggak eusinnya? Iya, harusnya kalau daya hisapnya tinggi, berarti eusinnya juga semakin tinggi. Sementara kalau daya hisapnya rendah, maka eusinnya juga rendah. Coba deh kalau adik-adik menghisap sesuatu, kalau kita menghisap dengan kuat, tinggi nggak, apa sih istilahnya tuh? Tinggi nggak larutannya naik? Kalau kita menghisapnya dengan rendah, apakah juga tinggi larutannya naik? Tidak, jadi dia larutan yang akan naik lebih tinggi itu pada tanaman yang daya hisapnya tinggi. Sekarang kakak bahas ini, apa sih sebenarnya kaitannya antara daya hisap itu? Jadi, tadi yang membedakannya adalah daun. Jadi, pada daun ini salah satu proses yang terjadi adalah transpirasi. Transpirasi itu adalah penguapan. Oke, kalau seandainya pada tanaman yang memiliki daun, ini yang A, karena dia memiliki daun, maka dia akan menguap. Kalau dia menguap, otomatis air pada daun hilang. Kalau air pada daun hilang, dia akan mengambil air yang ada di bawahnya. Oke? Sementara kalau yang B nih, makanya nih yang A nih, karena air pada daunnya hilang dan dia menghirup atau menghisap air yang ada di bawahnya, makanya larutan
eosinnya naik atau cairan eosinnya naik. Sementara yang B, karena dia nggak punya daun, berarti nggak ada yang melakukan transpirasi. Makanya larutan eosin atau cairan eosinnya tetap naik, tapi lambat. Itu dia. Oke, makanya jawaban yang benar adalah C. Rangkaian A memiliki daya hisap daun yang lebih besar daripada rangkaian B. Oke, bisa difahami sampai di sana? Oke, itu aja buat pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.